Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kecenderungan mengingat hal negatif. Adapun firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu terdesak?" Jono berkata, 3 hari yang lalu kamu berkata bahwa saya tidak boleh ikut main lagi, gara-gara saya tidak bisa ikut bertanding di sore hari itu. Itulah perkataan Jono kepada temannya yang dengan kasar melarang dia ikut bermain sepak bola pada turnamen di kampusnya. Padahal temannya itu sudah minta maaf dan kembali mengajak Jono untuk bermain di pertandingan berikutnya. Ternyata perkataan negatif temannya lebih membekas di pikiran Jono daripada permintaan maafnya. Jono adalah contoh dari manusia yang cenderung mengingat hal negatif yang telah dialaminya. Perhatikan, perkara negatif yang dialami seorang bisa menghalangi untuk bergabung dalam sebuah perjuangan bersama. Jono hanya mengalami hal yang masih terbilang ringan. Bagaimana dengan Yefta? Lihat yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 7. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Jawaban Yefta itu mengacu kepada pengalamannya yang dijelaskan di ayat 2, yaitu bahwa saudara-saudaranya mengusir Yefta dengan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mendapat milik pusaka dalam keluarganya, sebab Yefta adalah anak dari perempuan lain. Kata membenci mengandung pengertian memposisikan orang lain sebagai musuh. Tentu saja ini mendapatkan tindakan yang keterlaluan, sebab Yefta masih terhitung sebagai saudara mereka, tetapi malah dianggap sebagai musuh. Saudara-saudaranya bukan hanya membenci Yefta, tetapi mereka mengusirnya. Tidak heran kalau Yefta begitu sakit hati dan perlakuan negatif itu membekas di pikirannya, sampai-sampai situasi yang sudah berubah pun tidak bisa menghapusnya. Ada 2 hal penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita berkaitan dengan kecenderungan manusia mengingat hal-hal negatif yang dialami. Pertama, kita harus berkata dan bertindak dengan hati-hati. Mari kita berusaha supaya perkataan kita tidak menyakitkan hati sesama kita. Jangan sembarangan di dalam berkata, bahkan ketika bercanda pun jangan keterlaluan, sebab belum tentu orang lain menerima canda kita dengan canda. Bisa jadi diterima sebagai ejekan. Sebaliknya, sampaikanlah kata-kata yang membangun juga di dalam tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita membuat orang lain tersinggung. Jangan meremehkan orang lain karena itu akan menyinggung dan melukai perasaan. Kedua, jika kita yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan, mintalah kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu mengabaikannya, dan juga agar pikiran kita tidak dipenuhi dengan ingatan akan hal-hal negatif tersebut,
Sekaligus kita dimampukan untuk memaafkan orang yang berkata dan melakukan tindakan negatif kepada kita. Itulah yang akan membuat kita bisa menikmati damai sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kekuatan untuk mengabaikan kenangan pahit di dalam hidupku dan memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is